Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali kelanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun. Yang kali ini telah memasuki episode ke-75 dengan judul Salah Paham. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan salah satu putra Pangeran Sekar Sedoeng Lepen yang sejak kecil diasuh oleh Sunan Kudus yang bernama Raden Haryo Panungkun tengah dilanda kesedihan yang mendalam karena gadis tambatan hatinya yang bernama Sri Retno Puspitosari yang digadang-gadang menjadi istri di kemudian hari. Namun semuanya bagaikan bertepuk sebelah tangan karena gadis pujaannya tersebut telah dipersunting oleh kakaknya sendiri, seorang Adipati Jipang Panglang yang bernama Adipati Haryo Penangsang. Dan dikabarkan dalam kesedihan tersebut Haryo Panungkun hilang entah kemana, sehingga membuat kebingungan ibundanya maupun orang tua asuhnya Sunan Kudus. Cibiran itu pun terlontar dari ucapan, jadi ini Lurah Bergodo Tamtama Kanjeng Tumenggung Haryo Mataram itu. Pemuda berjubah putih itu tersenyum menyindir lelaki muda bertubuh tegap di depannya. Saudara satu ayah yang telah diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal Sultan yang tak lain adalah Haryo Mataram, kakaknya sendiri. Jangan begitu Dimas Panuntas, segah Mataram mendengar ungkapan adiknya yang diucapkan dengan penuh ketidaksukaan. Namun sang adik Haryo Panuntas sama sekali tak memperdulikan. Anak Pangeran Sekar dari istri Putri Jepara itu berjalan keluar dari lingkungan barak keprajuritan, berjalan meninggalkan bangunan kayu yang menjadi kediaman kakaknya sejak diangkat menjadi pemimpin prajurit Tamtama. Bangunan kayu yang berada di pojok alun-alun utara yang dibangun dengan bentuk joglo sederhana. Kita bicara dulu Dimas Panuntas. Sepertinya ada kesalahpahaman yang harus kujelaskan kepadamu. Cegat Haryo Mataram menyusul adiknya yang berjalan cepat meninggalkannya. Pembicaraan apa lagi, Kang Mas Mataram? Semua sudah jelas ketika Kang Mas Penangsang berada dalam kesulitan, dalam kesedihan. Kang Mas Mataram justru menyebutkan Kang Mas Penangsang telah difitnah dengan kabar yang tidak jelas. Kang Mas Mataram justru makin membuatnya menderita dengan tidak mempercayai dia. Di mana kepedulian Kang Mas Mataram sebagai saudara? Haryo Panuntas bergegas menuju tempat kudanya
yang ditambatkan. Langkahnya cepat untuk segera meninggalkan kediaman Haryo Mataram. Kegeraman yang dibawa sejak dari Jepang dan Kudus tersebut seolah tumpah sudah. Kekecewaan kepada kakaknya yang justru memilih menjadi orang terdekat Sultan di saat kakaknya yang lain sedang dituduh sebagai pembunuh oleh orang yang menjadi Sultan. Kekecewaan yang bermula dari pertemuannya dengan Penangsa. Kekecewaan pula yang dirasakan Haryo Panuntas ketika bertemu Panuntun, kakaknya yang lain yang juga menyimpan kekecewaan ketika orang yang dicurigai membunuh ayahnya justru naik menjadi Sultan. Kekecewaan yang kemudian membuat Haryo Panuntas membenci kekuasaan. Dan kekecewaan Perangsang dan Haryo Panuntunlah yang dibawa Panuntas ketika bertemu Haryo Mataram. Kekecewaan yang tumpah begitu mengetahui Mataram telah dilantik menjadi pemimpin prajurit pengawal Sultan. Kakang Mataram, aku datang jauh-jauh dari Kudus untuk berbicara sebagai saudara, sebagai sesama anak ayah anda Sekar. Tapi kalau Kang Mas menempatkan diri sebagai pengawal Sultan, Panuntas tak sudi bicara dengan Kang Mas Mataram lagi. Panuntas bergegas menuju tempat kudanya yang ditambatkan di pokok beringin. Namun sebelum langkahnya sampai di tempat tambatan, Haryo Mataram segera menghentikannya. Tangan sang adik digenggam dan dipegangnya. Dimas Panuntas, tolong dengarkan penjelasan Kang Mas dulu, ujarnya Mataram penuh kesabaran. Apalagi yang harus dijelaskan Kang Mas? Ketika Kang Mas Panuntun sakit karena kecewa dengan pengangkatan Dimas Mukmin, Kang Mas Mataram justru berbangga menjadi pengawalnya. Layakkah Kang Mas menjadi pengawal dari Sultan yang menjadi pembunuh ayah anda? Demikian suara lantang dari Haryo Panuntas kepada sang kakak Haryo Panuntun. Keras ucapannya dan makin keras pula genggaman Mataram pada tangannya. Dimas Panuntas, dengarkan penjelasan Kang Mas dulu, baru silakan memberikan pendapatmu. Ini hanya kesalahpahaman Dimas, kesalahpahaman. Demikian permohonan Haryo Mataram kepada sang adik Haryo Panuntas. Kesalahpahaman apa lagi? Kesalahpahaman itu ada pada Kang Mas yang tak pernah menyesali terbunuhnya ayah anda Sekar. Kang Mas yang telah salah paham dengan kejadian yang menimpa ayah anda. Justru Kang Mas lah yang tak pernah memahami apa yang terjadi. Dan inilah buktinya. Kang Mas Mataram lebih bangga menjadi pengawal pembunuh ayah anda daripada membela saudaranya yang sedang difitnah dengan keji. Demikian penegasan Haryo Panuntas kepada Haryo Mataram. Sementara Haryo Mataram menarik napas panjang mendengar ucapan keras hatinya tersebut. Dan ia pun kembali mencoba menenangkan Panuntas yang terlihat tak lagi memperdulikan ucapannya. Dimas Panuntas, kita bicara baik-baik dulu. Dimas jangan keras begitu. Ini di barak keprajuritan. Tidak enak kalau banyak prajurit yang mendengarnya, ucap Haryo Mataram. Haryo Mataram mencoba membujuk adiknya untuk kembali masuk ke pondoknya.
rumah yang belum lama ditempati sebagai bagian dari pemberian Kesultanan kepada Mataram setelah diangkat menjadi lurah Tamtama. Dimas Panuntas, tolong hargai Kang Mas sedikit saja, atau kalau tidak hargai para prajurit yang tengah berjaga itu. Kita masuk ke dalam dulu, Dimas, lalu kita bicarakan dengan ketenangan. Ajak Haryo Mataram dengan lembut kepada sang adik Haryo Panuntas. Setelah berkali-kali dibujuk, akhirnya Panuntas luluh juga. Pemuda anak asuh Sunan Gunung Jati itu pun berjalan kembali ke arah rumah Joglo yang berada di ujung kanan barat keprajuritan, mengikuti langkah kakaknya Haryo Mataram yang berjalan tegap di samping kanannya. Barak keprajuritan yang terbuat dari gelondongan kayu besar itu tengah lengang dari hilir mudik prajurit. Waktu yang masih pagi membuat kesibukan para bayangkara belum terlihat. Hanya beberapa prajurit jaga tengah melakukan ronda dengan mengitari seluruh bangunan barak yang menyerupai bentuk tapal kuda. Ketika menjumpai Mataram, prajurit jaga itu pun melakukan salam hormatnya, memberikan sembah kepada Lurah Bergodo Tamtama yang menjadi atasannya. Haryo Mataram pun membalasnya dengan mengangkat sebuah tangannya, dan kedua pemuda itu pun masuk ke rumah Joglo kediaman Haryo Mataram. Di ruang tamu yang cukup lapang, keduanya melanjutkan perbincangan. Haryo Mataram mempersilahkan adiknya duduk kembali di kursi meja bundar tepat di tengah ruangan. Haryo Panuntas pun menarik kembali kursi yang telah ditinggalkan sebelumnya untuk kemudian mendudukinya kembali, dan perbincangan pun dimulai lagi. Mohon Dimas Panuntas dengarkan penjelasan Kang Mas lebih dahulu, baru kita selesaikan kesalahpahaman ini. Haryo Panuntas mengangguk. Dia menunggu penuturan kakaknya. Pemuda itu sebenarnya dikenal sebagai sosok yang sabar, namun dengan kekecewaan yang sedang dibawanya membuatnya tak bisa mengendalikan kemarahan. Dimas Panuntas, ketika Kang Mas datang ke Jepang justru untuk memberitahu Kang Mas Haryo Penangsang bahwa kabar yang beredar makin memojokkannya. Jadi sama sekali bukan untuk turut menuduhnya. Kalaupun waktu itu seperti meminta penjelasan dirinya, Kang Mas lakukan sebagai bentuk kepedulian. Bagaimanapun Kang Mas Penangsang adalah kakak kandungku, sebagai saudara, rasanya tak mungkin Kang Mas turut mencurigainya. Panjang lebar Haryo Mataram kemudian menjelaskan semuanya, bahwa kedatangannya ke Jipang Panelan benar-benar dimaksudkan untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Karena kemudian ia pun menyelidiki kebenaran dan cerita yang telah menyebar di Kesultanan. Berita yang ternyata berasal dari prajurit jaga dari Pajang. Tapi sebagai saudara mestinya Kang Mas Mataram memahami keadaan Kang Mas Penangsang, bukannya makin memojokkan sebagai tertuduh, ucap Haryo Panuntas memotong pembicaraan kakaknya. Atau karena lebih dekat dengan Kesultanan hingga Kang Mas pun mempercayai berita itu.
dan meyakininya sebagai sebuah kebenaran, Kang Mas? Tanya Haryo Panentas kepada Haryo Mataram. Tolong Dimas Panentas, jangan terbawa amarah dulu, karena Kang Mas juga mau menjelaskan apa yang tadi dikatakan sebagai kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa lagi? Justru jelas Kang Mas Mataram yang salah paham, yang telah membuat Kang Mas Haryo Penangsang meradang, yang telah membuat Kang Mas Panuntun sakit berbulan-bulan. Siapa yang sebenarnya salah paham? Demikian menggebu Haryo Panentas bertanya kepada kakaknya Haryo Mataram. Nah saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.